Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Dan jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang telah percaya kepada Tuhan. Ini sama juga dengan keadaan kita sekarang ini, yaitu kita sudah menjadi orang yang percaya di dalam Tuhan. Kalau kita melihat ayat 8 tadi, maka di situ ada gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Karena ayat yang ke-8 tadi di sana katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Lalu dilanjutkan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi di sini ada pembagian bahwa dulu kita adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita adalah orang yang hidup di dalam terang Tuhan. Nah, perpindahan posisi ini menuntut kita supaya kita hidup terus di dalam terang. Supaya kita tidak balik lagi ke dalam kegelapan. Oleh karena itu, mempertahankan hidup sebagai orang yang hidup dalam terang Tuhan itu tidak mudah. Karena harus dilakukan dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, di pasal 5 ini ada 3 hal apa yang mesti kita lakukan sebagai anak-anak yang hidup di dalam terang. Yang pertama ada di ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi sikap kita sebagai anak terang yang pertama adalah kita mesti hidup di dalam kasih. Ya, sekali lagi saya katakan, kita mesti hidup di dalam kasih. Kenapa kita mesti hidup di dalam kasih? Karena Allah adalah kasih. Dan Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita bagaimana Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, untuk orang yang percaya kepadanya supaya hidupnya diselamatkan atau tidak binasa. Oleh karena itu, tuntutan utama dari seorang yang disebut anak terang adalah dia harus hidup di dalam kasih. Ya, karena Allah adalah kasih. Ya. Di mana dikatakan Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, ya. Karena kita sudah menerima kasih yang daripada Tuhan, maka kita juga harus membagikan kasih itu kepada sesama kita. Ingat, konsep salib itu kan vertikal dan horizontal, ya. Vertikal itu adalah kasih kita kepada Allah dan horizontal itu adalah kasih kita kepada sesama manusia. Bahkan kalau kita mau meringkas ya, seperti yang Alkitab katakan bahwa hukum kasih itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sikap kita yang paling pertama harus kita miliki untuk hidup sebagai anak-anak terang adalah kita harus memiliki kasih. Yang kedua, ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Hal yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai anak terang adalah hidup mengucap syukur. Jadi hidup mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka kita memposisikan diri kita sebagai orang yang memperoleh kasih karunia dari Tuhan hari lepas hari. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini tidak layak untuk hidup, ya. Tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi semuanya Tuhan layakan, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Bahkan dengan kasih Tuhan itu, kita menerima anugerah keselamatan itu dengan gratis. Dan sikap kita hanya satu, yaitu mengucap syukur, ya. Nah, efek dari mengucap syukur adalah kita menjaga perkataan kita, ya. Misalkan kita dalam kondisi sulit, kita tidak mengeluh. Kita dalam kondisi yang serba susah, kita tidak menyalahkan Tuhan, ya, tidak menyalahkan orang lain, tetapi kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan
sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai anak-anak terang. Inilah sikap yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita, bagaimana kita menjadi anak-anak yang terang. Lalu kemudian yang ketiga, ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Hal ketiga, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak terang adalah kita harus menjaga hidup kita untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, tidak mencemarkan diri dengan hal-hal yang bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mari kita hidup selalu mengandalkan Tuhan, menjauhi dosa, dan semakin tekun di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Karena dengan melakukan hal itu, kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, itulah 3 hal tadi, bagaimana kita harus hidup sebagai anak terang. Yang pertama adalah kita harus hidup dalam kasih. Yang kedua adalah kita hidup harus mengucap syukur, diwujud nyatakan di dalam perkataan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita menjaga kehidupan kita tidak tercemar oleh dosa. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat buat kita. Shalom.